Analisa taktik Manchester United lawan Manchester City. Welcome back to Football United. Kali ini kita akan membahas kemenangan MU 2-1 lawan Manchester City yang memuaskan walau sedikit kontroversial. Apa saja kira-kira taktik yang dipakai oleh Ten Hag dan Guardiola? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya channel kita Football United untuk tahu analisa-analisa dan berita-berita seputar sepak bola dan Manchester United. Langsung saja kita bahas. 1. Fred man-marking De Bruyne. Tentu kita semua tahu betapa bahayanya De Bruyne. Gelandang jenius yang kaki kanannya ajaib ini sudah membuat 10 assist dan 3 gol di musim 2022 dan 2023 yang baru berjalan separuh waktu ini. De Bruyne juga punya zona sendiri, yaitu berada di sisi kanan tengah di luar kotak penalti. Maka dari itu, Ten Hag membuat keputusan untuk memainkan Fred menjadi starter. Walaupun di musim ini hanya bermain 4 kali sebagai starter dan selalu masuk dari bangku cadangan, tapi keputusan memainkan Fred lawan Manchester City tidaklah mengejutkan. Apalagi saat pertemuan sebelumnya lawan Manchester City, di awal musim Ten Hag memainkan Eriksen di sebelah Casemiro sebagai double pivot dan hasilnya Manchester City membantai MU 6-3. Kali ini Manchester City tidak bisa membuat serangan dengan leluasa dan pergerakan De Bruyne benar-benar di-track oleh Fred, nempel kayak perangko. Apalagi posisi Fred yang natural kaki kiri ini memang biasa berada di zonanya De Bruyne. Saking nempelnya man marking Fred, hampir kemanapun De Bruyne pergi diikutin oleh Fred. Terbukti di menit ke-17, De Bruyne pindah ke sisi kiri dan Fred tetap ngikutin dan melakukan 2 tackle yang menghentikan serangan Manchester City. Di babak pertama, Fred 100% memenangkan duel tackle-nya. 2. Fluid pressing dan man marking MU bikin Haaland gak dapat bola sama sekali. Selain Fred yang man marking De Bruyne, beberapa pemain Man City lainnya juga di-track oleh pemain Red Devil, walau tidak seketat Fred. Casemiro selalu mengawasi Bernardo Silva dan Rafael Varane selalu mengikuti Haaland. Sampai Haaland di babak pertama hanya memegang bola 8 kali dan terlihat di menit ke-11 dan menit ke-25 dia sampai turun ke bawah untuk meminta bola. Di depan, Rashford, Martial, Eriksen dan Bruno melakukan pressing secara terorganize dari tengah lapangan. Tidak melakukan full press tapi lebih memotong jalur passing ke lapangan tengah. Sehingga bisa dibilang serangan Man City otomatis hanya berawal dari back kiri Cancelo. Karena Kyle Walker di kanan tidak berani terlalu naik kan harus menjaga Marcus Rashford. Sampai akhirnya Ten Hag menukar Rashford ke sayap kanan di menit ke-20 dengan alasan untuk menghentikan Cancelo yang leluasa membangun serangan dari bek kiri. Dan kecepatan Rashford dinilai juga bisa lebih berfungsi melawan Cancelo dibanding melawan Walker yang juga punya lari yang kencang. Bisa dibilang taktik Ten Hag di babak pertama berhasil mengontrol pertandingan. Dan jika dilihat dari XG, MU di babak pertama mempunyai XG di atas 0,5 dibanding Manchester City yang di bawah 0,5. Bahkan City sama sekali tidak ada shot on target di first half. 3. Walker dan Mahrez ke posisinya De Bruyne plus Cancelo lebih masuk ke tengah. Di babak kedua, Guardiola tentunya tidak tinggal diam. Tahu bahwa kreator utamanya De Bruyne di-marking oleh Fred, dia menginstruksikan De Bruyne untuk keluar dari zonanya dan menyuruh Mahrez dan Walker untuk bergantian masuk ke zonanya De Bruyne. Ini membuat City mendominasi awal babak kedua karena Fred jadi kebingungan dalam menjaga De Bruyne. Jika dia terus mengikuti KDB keluar dari zonanya, itu menjadikan Mahrez dan Walker leluasa masuk ke zona bahaya. Di sisi lain, Cancelo di bek kiri juga diinstruksikan untuk masuk ke tengah di zona yang ditinggalkan oleh Casemiro yang sibuk marking Bernardo Silva. Beberapa kali Cancelo menjadi passing outlet City dalam mengalirkan bola di lini tengah. Benar saja, sesaat sebelum gol terjadi di menit ke-60, Fred yang perhatiannya terbagi antara De Bruyne dan Mahrez menunjuk Rashford untuk tracking KDB. Dan beberapa detik setelahnya gantian Rashford yang menunjuk someone else untuk tracking KDB. Akhirnya De Bruyne berhasil lolos dari marking Fred dan gelandang serang ini hanya butuh 1 kali lolos dari marking untuk menciptakan assist. Gol 1-0 dan ini tentunya memberi kepuasan luar biasa untuk Guardiola. Karena keputusannya di awal babak kedua sangat jitu. Apalagi Grealish yang mencetak gol juga baru saja dimasukkan oleh Guardiola dari bangku cadangan. 4. Garnacho masuk jadi ada outlet lari di depan Rashford dan Garnacho. No more false nine.
Sejak babak pertama, usaha MU untuk menyerang City adalah lewat umpan terobosan atau bola over the top dan memakai speed Rashford atau kadang Martial dan memanfaatkan City defensive line yang sangat tinggi. Babak kedua, Martial yang masih belum fit diganti oleh Antony dan posisi striker dirotasi antara Antony dan Bruno Fernandes. Hal ini menyebabkan United kehilangan option untuk keluar dari press Manchester City. Praktis hanya bola ke arah Rashford yang kembali bermain di kiri menjadi opsi United untuk menyerang. Alhasil dominasi Man City di 15-20 menit awal babak kedua semakin terasa. Setelah tertinggal 1 gol, Ten Hag pun memutuskan untuk memasukkan Garnacho, menggantikan Eriksen dan mendorong Rashford ke tengah sebagai striker murni. Bruno balik lagi di posisi nomor 10 andalannya menggantikan Eriksen sehingga MU bermain dengan 4-2-3-1 tidak lagi dengan false nine. Ini membuat option untuk umpan terobosan atau bola over the top ada 2, Rashford di tengah dan Garnacho di kiri. Tim Setan Merah pun bisa menaikkan tempo permainan untuk mengejar ketinggalan. Benar saja, dalam waktu 6 menit setelah Garnacho masuk, gol kontroversial Bruno tercipta. Diawali karena Casemiro punya option untuk umpan terobosan ke Rashford yang walaupun berada di posisi offside, tapi umpan terobosan itu bisa terjadi karena masuknya Garnacho mendorong Rashford ke tengah. Setelah kebobolan secara kontroversial, pemain City terlihat kehilangan fokus sedikit dan 4 menit setelahnya umpan terobosan ke Garnacho di sisi kiri membuka pertahanan City. Lagi-lagi masuknya Garnacho membuat option untuk umpan terobosan menjadi ada 2 dan crossingnya ke Rashford yang berada di posisi striker murni di tengah membuat kedudukan menjadi 2-1 untuk Man United. Ten Hag pun terlihat sangat gembira karena keputusannya memasukkan Garnacho dan mentweak taktiknya berbuah hasil 2 gol. 9 game menang berturut-turut, ini merupakan momentum yang krusial bagi MU dan Ten Hag. Apakah kira-kira MU bisa ikut title race di musim ini? Ataukah Manchester City bisa bangkit dan juara lagi di musim ini? Kita lihat saja di bulan Mei. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe our channel. Salam Football United.